Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Sandi Karel, NIM F1212104 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu, apa itu kristal dan kristalografi. Yang kedua, bagaimana cara mendeskripsikan suatu kristal. Dan yang ketiga, bagaimana cara pembuatan proyeksi stereografi. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kristal adalah zat padat homogen, anisotrop, dan tembus air, serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti, sehingga susunan bidangnya mengikuti hukum geometri, jumlah dan kedudukannya tertentu dan teratur. Yang pertama itu sistem kristal. Di sini saya memiliki mineral dengan sistem kristal isometrik. Dan yang kedua kelas kristalnya ini yaitu heksotahedral. Dan yang ketiga bentuk kristalnya ini cube atau kotak. Yang keempat kita masuk ke unsur simetri. Nah, unsur simetri ini yang pertama kita lihat sumbu simetrinya, dia bernilai berapa. Untuk mengetahuinya kita harus memvertikalkan sumbu simetri. Yang pertama itu sumbu simetri C atau yang vertikal. Kita vertikalkan lalu kita putar 90 derajat dan kita lihat berapa nilai atau berapa kali kenampakan yang sama pada sumbu simetri tersebut. Pada sumbu C itu 4 kenampakan. Dan jika sumbu A dan B dilakukan seperti hal yang tadi, kita juga akan mendapat 4 kali kenampakan yang sama. Nah, maka kita bisa tuliskan 3A4 yang mengartikan 3 sumbu simetri bernilai 4. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua dari unsur simetri, yaitu sumbu sudut. Sumbu sudut ini kita ada 4 sudut. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Caranya kita vertikalkan juga sumbu sudutnya dan kita putar 90 derajat. 1, 2, 3. Jadi kita memiliki 3 kenampakan yang sama karena ada 4 sudut, jadi dituliskan 4A3. 4 sudut bernilai 3. Kita masuk ke bagian yang ketiga dari unsur simetri, yaitu sumbu diagonalnya. Di sini kita memiliki 6 sumbu diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita memiliki 6 sumbu diagonal, maka kita vertikalkan lagi sumbu diagonalnya. Dan kita lihat ada berapa kenampakan yang sama jika diputar 90 derajat, yaitu 1, beda, 2. Kita mendapatkan bahwa jika diputar dari sumbu diagonal, kita mendapatkan 2 kenampakan yang sama. Maka dapat ditulis karena ada 6 sumbu diagonalnya, maka ditulis 6A2, 6 sumbu bernilai 2. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat dari unsur simetri, yaitu kandungan bidang diagonalnya. Yang pertama, dari mirror. Di sini dari mineral ini kita mendapat 3 mirror. Yang pertama dipotong secara horizontal, dan yang kedua dipotong secara vertikal, dan yang ketiga juga vertikal. Jadi dapat ditulis 3M. Dan kita dari mineral ini kita dapat melihat plane-nya juga. Nah, plane-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ditulis 6P. Dan titik simetrinya ada jadi ditulis PC atau point centrum. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kelas simetri. Kita masuk ke pertama, yaitu Hermann Maguin. Di sini menentukan sumbu simetri jika bernilai 4 dan jika ada kandungan simetri atau yang bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu tersebut, maka dinotasikan dengan 4/M. Nah, yang bagian kedua menerangkan sumbu yang bernilai 3 apakah bernilai 3 atau bernilai 6. Karena sini bernilai 3 dan ada bidang simetri yang tegak lurus dengan dia, maka dinotasikan dengan 3/M. Nah, yang ketiga yaitu menentukan sumbu diagonalnya. Jika bernilai 2 atau bernilai tidak ada. Jika bernilai 2 dan ada bidang simetri yang tegak lurus dengan dia, maka dinotasikan dengan 2/M juga. Nah, kita masuk ke Schoenfish. Schoenfish ini ada 2 bagian. Bagian pertama menerangkan nilai sumbu C. Jika sumbu C itu bernilai 4, maka dinotasikan dengan O. Nah, pada mineral ini sumbu C-nya bernilai 4, maka dinotasikan dengan O. Dan yang bagian kedua menerangkan kandungan bidang simetrinya. Jika memiliki vertikal, horizontal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan H. Karena mineral ini memiliki ketiganya tersebut, maka dinotasikan dengan H. Nah, yang ke-6, kita masuk ke indeks Miller. Miller ini menentukan bidang simetri apakah berpotongan dengan sumbu-sumbu simetrinya. Nah, yang pertama kita lihat yang bagian A. Bagian A ini jika diperbesar, maka dia tidak akan berpotongan dengan sumbu C dan sumbu B. Maka dinotasikan ABC, yaitu A berpotongan maka 1 dinotasikan dengan 1, B tidak berpotongan maka dinotasikan dengan 0, C juga tidak maka dinotasikan juga dengan 0. Ke terakhir yaitu contoh mineral ini bernama sornerit. Nah, kita masuk ke yang bagian ketiga, yaitu bagaimana cara pembuatan proyeksi, stereografi, dan apa saja maksud dari proyeksi tersebut.
Pertama kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini sumbu simetri bagian A mewakili A, sumbu simetri B mewakili B, dan C di atas mewakili C. Nah, kita lihat pada unsur simetri tadi, sumbu simetri ini bernilai berapa? Nah, kebetulan tadi bernilai 4, maka kita gambarkan di sini yaitu segi 4 karena bernilai 4. Jadi di sini kita gambar segi 4, segi 4, segi 4, dan segi 4 karena bernilai 4. Yang kedua kita lihat sumbu sudutnya. Sumbu sudut ini ada di sini, sini, dan sini. Sama seperti pada peraga, di sini, sini, dan sini. Nah, karena pada mineral ini bernilai 3, maka kita gambar segitiga. 1, 2, 3, dan 4. Karena di unsur simetri itu 4A3. Jadi 4 bernilai 3. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu kita lihat sumbu diagonalnya atau sumbu rusuknya. Nah, karena sumbu rusuknya ini bernilai 2, maka digambarkan di sini. Karena mengikut pada peraganya yaitu di sini, sini, dan sini, dan di keempat sisi bawahnya. Maka digambarkan pada proyeksinya yaitu di sini, 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 di sini, sini, dan sini. Oke, karena itu bernilai 2, maka kita gambar sini elips karena bernilai 2. Dan karena sumbu diagonalnya itu ada 6, maka kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. And goodbye and stay classy.